Kalau boleh tahu nih, Tasya nih suka suka musik apa sih? Kalau yang Mungkin bener-bener Tasya suka itu suka musik apa? pop, R&B juga aku suka. Oh, oke. Nah, Kalau Kak untuk Dwi rock ya? Kak Dwi rock aku ya? Dari ya cover-cover band Kak Dwi. iya, tapi aku Iya. secara general sih aku suka semua musik karena kalau aku suka main drum jadi juga nggak boleh ngebatasin referensi musik. Jadi suka dengerin ini itu dangdut pun aku kayak gini dangdut cuman kalau untuk passion banget sih rock kan yang suka gitu. Nah, Pop juga mumpung suka. lagi mumpung lagi ngomongin rock nih Kak. Kan Ah, biasanya ada orang yang suka pakai baju band rock gitu. Kak ah, Dwi suka band rock apa? aku suka Superman is Dead, Slang, Nah, Metallica. kadang kalau ngelihat orang-orang misalkan cewek suka pakai bajunya band rock luar negeri gitu, Hmm. itu kadang suka kadui intimidasi kayak lo pakai baju band rock, emang lo tahu lagunya gitu nggak sih kak? Apa ya udah Oh, gitu. ya, oke, menarik tuh. Ada beberapa orang yang pernah aku ketemuin begitu. Lu pakai baju seringai tapi lu ngerti gak seringai apaan begitu kan? Iya iya maksudnya Lu gitu. jangan sok-sok pakai baju seringai, lawless tapi lu nggak ngerti. Lu ikut-ikutan doang lu, ada yang begitu. Tapi kalau aku pribadi itu sah-sah aja. Kenapa? Karena merchandise itu dibuat untuk dinikmati, bukan untuk diintimidasi. Dan Iya betul sih, setuju. terserah, misalkan kamu nggak suka slang atau nggak suka seringai, tapi kamu pakai baju seringai lawless Jakarta atau slang gitu. Terus kamu jalan gitu, hijab terus jalan. Ih, anak slanker nih atau enggak? Wih, seringai nih anak seringai nih misalkan gitu. Ngerti gak lu? Sebenarnya sah-sah aja kamu pakai begitu karena mungkin bisa jadi kamu suka, gue nggak suka musiknya tapi gue suka gambarnya, gue suka Iya desainnya, bisa jadi gitu. Makanya nggak setuju. bisa diintimidasi sih gitu. Emang kamu Tapi suka? pernah enggak sih, Oh, cuman lagi waktu itu aku ngeliat di TikTok, mm-mm. jadi ada cewek pakai bajunya dia gambar band rock gitu, tulisan Mm-mm. band rock gitu, terus ada yang ngeduetin sebutin nama lagu band yang lu pakai dari di baju yang lu pakai gitu, Ya, saya nggak tahu. kayak iya terus orangnya nggak tahu gitu, jadi makanya tadi nanya ke Kadui Ah, pernah nggak kayak gitu kayak ngelihat orang pakai baju band rock terus tiba-tiba kayak coba sebutin nama lagu yang ada di baju lu nih, band yang di baju lu gitu. ya sebenarnya sah-sah aja karena bisa bisa jadi dia suka ininya ya, suka desainnya. Iya. Nah, pertama kali kamu nonton konser tuh kapan dan di mana? Dan apa yang ditonton? Aku waktu itu pertama kali itu aku Raisa Di 2000 berapa ya kak, lupa. di mana? Di Senayan itu Raisa, ya udah itu pertama kali, terus setelahnya aku lebih sering nonton kayak konser-konser pensi gitu. Iya, contohnya itu SMN 21 waktu itu Hmm. ngadain pensi di Gor Rawamangun, di ini tempat jogging apa namanya kak, Velodrome. Veldrum yang baru itu. Hmm. Nah aku di situ, itu kan indoor ya kak, indoor dan gestarnya tuh 420 Tulus, terus yang nyanyi di sesuatu di Jogja itu siapa kan Hmm. lupa namanya, Aditya Lupa. Sofyan. Hmm. Nah itu pecah banget sih karena indoor, lampunya mati, gestarnya juga lagu-lagunya yang kayak gitu, itu keren banget sih. Kayak ini aja kayak misalkan nih contoh aku mau nonton Super Glad misalkan atau Superman is Dead gitu. Yang aku cari tuh lingkaran orang manusia-manusianya. Jadi musik ya udah sebagai background. Kok lu konser ya udah konser aja. Aku kalau nonton konser langsung gitu tuh kak, ngincernya meluapkan emosi. Jadi kalau nonton konser itu kan nyanyi bareng-bareng, Hmm. teriak-teriakan, gak peduli sama orang lain, kayak ya udah gue teriak juga, oh juga semuanya juga teriak gitu. Jadi di situ sih aku senangnya, jadi kayak emosi, luapan emosinya keluar, teriak-teriak, gak peduli orang kayak gitu. Nah Terus berarti itunya yang kalau kamu cari ya.
Iya betul. Heeh. Terus teman-temannya juga rame kan, biasa kalau nonton konser tuh rame-rame, jadi seru aja gitu. Konser apa yang bikin kamu kayak anjing nih keren nih, gila nih, gue banget nih konser apa yang menurut kamu tuh kamu banget? Raisa. Kak, nih, aku tuh kecewa banget Kak sebenarnya. Jadi kan Raisa kan sempat 2019 kemarin, bulan Juni itu ngadain konser di GBK kan Kak. Perempuan pertama yang ngadain konser di GBK. Ya. Nah, aku udah beli tiketnya Kak. Udah beli dari semenjak pengumuman dia mau ngadain konser di GBK itu dibuka. Sold tiketnya langsung aku beli. Terus tiba-tiba kan pandemi ya Kak, jadi nggak jadi, semua uangnya di refund, jadi sedih banget. Padahal terakhir aku nonton konser Raisa tuh kayak seru banget Kak, ya ampun, kayak langsung suaranya kan bagus banget ya Kak, jadi kayak nusuk banget gitu, kayak aku nyanyi teriak-teriakan juga padahal suaranya jauh banget sama Raisa gitu. Tapi yang itu sih Kak, udah pernah kamu datengin dan menurut kamu nih the best yang pernah gue datengin itu apa? Oh, Zara Larsson, aku pernah nonton. Sama Senayan. Di Senayan. Itu apa yang bikin kamu takjub sama konsernya itu? Apakah dari sosoknya Zara Larsson-nya aja, atau dari tata panggungnya, dari suaranya, atau atmosfernya yang gimana menurut kamu? Atmosfer sama dia nyanyi sambil ngedance kan. Jadi kayak terbawa aja vibes-nya gitu, kayak isa anjir seru banget, gila gitu. Kak Dwi nih, kan Kak Dwi suka band rock, maksudnya suka genre musik apa aja. Kalau Kak Dwi lagi sedih sendiri, Kak Dwi lagi sedih nih, lagi pengen ya udah, lagi pengen nuansa sedih itu, dengerin musiknya kayak band apa? Pop rock, semua aja, pokoknya iya. Wah, nih gue banget nih, aku dengerin. The Massive misalkan, wah ini lagi gue banget nih, aku dengerin. Kalau lagi sekarang yang aku dengerin tuh Budi Doremi tuh, enak juga ya. Iya, enak. Ya makanya nggak melulu tentang rock sebenarnya sih. Pernah nggak kamu ngalamin nonton konser, ngalamin hal yang nggak enak di konser itu? Suka banyak cowok-cowok ngambil kesempatan gitu. Contoh? Karena suka tiba-tiba waktu itu konser terakhir yang aku datengin kan yang pensi di Rawamangun itu, karena itu Desember 2019, sebelum ada pandemi kan itu. Itu terakhir, itu ada anak kuliahan juga di belakang aku, dia kan lebih tinggi, dia kan lebih tinggi gitu dari aku, jingkrak lompat-lompat sambil nyanyi juga di belakang aku, jadi tangannya juga begini, jadi kayak ngerasa meluk dari belakang gitu. Terus akhirnya aku omelin kayak apaan sih aku gitu, aku pindah gitu. Suka kayak gitu Kak, banyak sih yang suka tiba-tiba cari kesempatan kayak gitu, desek-desekan gitu ya Kak. Terus kadang kalau yang lagi lagu-lagu yang joget-joget gitu, yang lagi asik-asik itu kan biasa suka rusuh banget gitu kan Kak. Iya, itu doang sih paling Kak masalahnya, yang lain gak ada sih. Misalkan kamu ada di tengah-tengah, kamu tahu pernah lihat konser Slank? Iya, pernah lihat di Ancol biasanya. Nah, itu yang datang kan puluhan ribu. Misalkan kamu ada di tengah-tengah itu, apa yang kamu lakuin? Diem lah Kak. Ya, kok diem? Enggak, maksudnya nggak berusaha kabur kah? Atau langsung berusaha mundur, atau menikmati, atau ya udahlah gue pasang nih. Gimana tuh, apa yang kamu lakuin? Karena pengalaman aku di keadaan dempet banget kayak gitu, keramaian kayak gitu tuh, kalau misalkan berusaha buat nyari jalan keluar juga susah banget Kak. Itu aja waktu aku biasa aku nonton pensi, kalau terlalu rame gitu, itu kalau mau keluar harus dari handphone tulisan SOS di ke atas gitu. Baru dia dikasih jalan. Nanti mungkin dari panggungnya kayak itu tuh ada SOS kayak gitu. Itu mau keluar, mungkin kayak gitu yang bakal aku lakuin. Kalau benar-benar kayak cewek di tengah sendiri dikerubungin gitu, ya aku pakai handphone aja SOS gitu. Kan di setiap konser tuh kamu pernah dong lihat ada orang yang videoin aja nih. Ya kan, kayak pakai handphone, ada yang pakai tripod, ada yang pakai GoPro, ada yang pakai handycam mungkin. Nah, itu menurut kamu termasuk tim mana saat nonton konser? Tim ngerekam atau tim nikmatin? Aku ngerekam dulu, udah dapet, aku save, nikmatin. Oh gitu, tengah-tengah berarti ya? Kalau Kak Dwi nikmatin. Kalau aku enggak juga malah. Tergantung sih, kalau aku lagi mau nikmatin,
Ya udah nikmatin. Biasanya kalau aku mau nikmatin musik aku ke tengah. Oh. Kalau mau nonton bener-bener nonton, wah gila gue mau nonton banget, aku paling depan. Oh, Kalau mau gitu. iya, kalau mau nonton santai di belakang. Maksudnya untuk Itu chill aja udah. Oh ya, sambil dengerin relax, atmosfernya tuh di belakang. Kalau ini juga sendiri, kamu kalau nonton konser nih, lebih seneng di depan, tengah, belakang. Dan lebih sering mana? Depan, tengah, belakang. aku sendiri sukanya di belakang kalau aku ya, karena Hmm. aku kayak di tengah tuh terlalu mendesak-desakan, kalau di depan terlalu jadi spotlight gitu, jadinya kayak aku lebih suka di belakang. Tapi teman-teman aku yang suka nonton konser itu lebih suka di tengah. Kenapa? Jadi mau nggak mau ya udah di tengah gitu, ngikut mereka. Mm-mm. Katanya sih lebih seru, lebih dapet feel-nya, vibes-nya Bener, gitu. Jadi bener. ya udah aku ikut ke tengah. Tapi emang bener sih Kak, lebih kerasa banget. Kalau di belakang Iyalah. tuh kayak cuma diem nyanyi gini-gini doang. Iya. Tapi kalau di tengah tuh kayak emosinya langsung meluap gitu, vibes-nya langsung Nah, dapet banget sih parah. coba kamu cobain harus di depan, coba sekali-sekali. Udah pernah di depan banget? Paling bener-bener Belum, belum, ini pagar, ini kamu. Udah pernah? belum, 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 cobain. belum pernah. Cobain deh nanti deh. Apa sih yang kamu ini kayak kan ada nih berbagai omongan. Lu datang ke konser hanya untuk foto-foto Instastory atau lu untuk menikmati musik. Nah, menurut kamu gimana? Dan kamu lebih di tim yang mana? Kalau akunya sendiri itu buat nikmatin sama vibe sama ngeluapin emosi yang tadi aku bilang ya. Untuk foto-foto malah aku kayak di konser lebih sering kayak ngerekam musik terus aku save, udah habis itu udah aku taruh lagi handphonenya. Paling juga selfie sekali 2 kali atau handsfree sekali 2 kali gitu. Ada orang yang datang ke konser itu emang cuma buat bahan Gaya-gaya. instastory, iya bisa dibilang kayak gitu. Nah itu ya nggak apa-apa sih Kak, hak mereka juga karena kan mereka beli tiket itu juga pakai uang mereka sendiri gitu. Selama nggak mengganggu kitanya sendiri yang pengen ngeluapin emosi, yang pengen ke bawah suasananya gitu, menurut aku it's okay aja. Gitu. Soalnya kan banyak tuh ya kasusnya. Lu mau nonton apa? Nggak tahu. Tapi lu Main datang. foto aja. Nggak, yang penting gue update aja udah. Lagi di Java Jazz nih. Minum-minum, makan. Udah nonton. Misalkan ada artis apa, udah keluar gitu. Aku pernah ya banyak kan begitu, makanya sayang ya, mendingan ya. Tapi kan balik lagi ke hak mereka ya, itu nggak masalah sih. Tapi kalau menurut aku sayang sih karena sayang sih harganya. Aku pernah tuh nonton konser sendiri Java Jazz. itu. Nonton konser sendiri gimana rasanya Kak? Aku Nah, kamu belum pernah kan? Karena waktu itu ya aku udah pernah sekalinya nonton tuh. Jadi karena teman-teman gak ada yang suka Christina Perri. Sebenarnya aku nggak terlalu suka gara-gara A Thousand Years mungkin ya. Aku suka, terus aku dengerin albumnya, wah enak juga nih. Aku dengerin albumnya. Wah, kebetulan ada di Java Jazz. Jadi satu sama Jessie J waktu itu. Nah, Kak Dwi suka nonton konser dari umur berapa Kak? Aku dari SD. Hah? Dari SD? Iya. Waktu SD itu apa ya? Sheila on Seven pernah. Terus yang seringnya sih Slank sih. Dulu, zaman dulu jahiliyah banget emang. Iya, zaman dulu jahiliyah banget soalnya pertama kali nonton konser ya Slank kayaknya. Begitu baru Sheila on Seven tuh di PRJ kalau nggak salah sama keluarga tapi waktu itu. Nah, bagi Tasya sendiri musik bagi Tasya primer apa sekunder sih? Kalau untuk saat ini primer. Bisa dibilang primer sih Kak, karena dulu nih pas SMA aku mau berangkat sekolah itu naikin mood pagi-pagi itu dengerin musik. Ya aku naik Gojek, sekolah pulang berangkat dianterin. Ya jadi udah dengerin lagu sama di jalan biar vibes aku bawa aja gitu, naikin mood pagi-pagi gitu. Terus kuliah juga masih kayak gitu. Terus sekarang juga udah bawa mobil kan, jadi kayak masa ya nggak ada musik gitu Kak. Tapi kadang radio juga gitu. Sering banget sih, pokoknya aku sering banget dengerin lagu. Kalau Kakak? Kalau aku primer banget karena penting lah ya. Seberapa penting banget karena musik soundtrack kehidupan.
Iya, betul. Jadi kayak lu lagi ngapain juga, kita lagi seneng lari ke musik. Kita lagi, wah gue dapet duit nih. Wah seneng ke musik. Gue sedih ke musik. Gue galau ke musik. Gue kesel sama orang ke musik. Semuanya ke musik. Bisa Iya, dibilang betul. kehidupan. Musik itu kehidupan. Sumber energi ya. Karena, wah gue sedih banget nih. Kita dengerin lagu, jangan menyerah. Energinya bangkit lagi gitu. Jadi kayak, wah enak lagi nih gitu. Makanya jadi, wah udah enak nih gitu. Makanya musik penting sih. Kalau untuk musik tuh di jalanan, misalkan pergi kemana itu bener kayak yang tadi Kak Dwi bilang, kayak lagi seneng lari ke musik, lagi dapet duit dari ke musik, sedih juga dari ke musik, apa-apa ke musik gitu. Ya, penting sih menurut aku. Kayak hambar banget aja kalau nggak ada musik. Nah, kamu sendiri bisa main alat musik Kak? Aku dulu SMP suling, bisa main suling. Nah, alat musik yang pengen kamu bisa apa sih sebenarnya? Aku pengen bisa ini sebenarnya gitu apa sih? Ukulele sama gitar. Kenapa? Ukulele sama gitar. Karena aku suka dengerin cover-cover lagu-lagu luar gitu. Yang indie-indie gitu, biasanya aku kan suka genre indie juga suka. Itu juga biasanya cover-covernya pakai ukulele sama gitar aja gitu. Jadi makanya kadang pengen juga belajar kayak gitu. Cuman kapan-kapan deh mungkin belajar. Pendapat kamu tentang indie sama dengan senja, itu apa sih? Iya, aku juga bingung kenapa dikaitinnya sama senja ya, Kak. Nggak tahu, makanya aku mungkin nanya. Mungkin karena musik-musiknya yang terbilang mellow, slow gitu, nada-nadanya yang pas banget buat sore-sore didengerinnya gitu. Sama pagi-pagi. Sebenarnya pagi-pagi juga enak kok. Mungkin gara-gara itu juga kali. Mungkin kali ya. Kalau enggak mungkin gini Kak, kebanyakan orang yang suka indie itu juga suka sama suasana senja gitu. Jadi makanya dikaitkan. Kait-kaitan. Kan soalnya banyak yang ngomong kopi, senja, Danila atau apa musik-musik itu kan. Ya itu, kamu termasuk yang begitu apa enggak? Aku suka lagunya doang sih. Tapi kalau untuk senja-senja gitu enggak sih, biasa aja.